lagi Bung Lutfi. Tidak boleh terjadi. Timnas Indonesia U20 mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di laga perdana mereka di grup C Piala Asia U20 2025. Dalam laga yang digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen Kamis 13 Februari malam itu, Garuda Muda ditumbangkan dengan skor 0-3 dari Timnas Iran U20. Timnas Iran U20 langsung membuka keunggulan di menit ke-5 lewat tandukan Hesam Nafari. Tim Meli Muda menambah keunggulan di menit ke-63 lewat tendangan salto spektakuler Esmail Golizadeh. Satu gol lagi berhasil ditambah Timnas Iran U20 di menit ke-70. Gol itu dicetak oleh tandukan Mobin Dehgan. Ikram Al-Ghifari tampak tak berdaya menahan gol itu. Timnas Indonesia U20 sebenarnya cukup berani memainkan bola dan menekan pertahanan Iran. Namun, level finishing dan ketenangan kedua tim memang berbeda cukup jauh. Kekalahan telak ini membuat Timnas Indonesia U20 harus rela menempati posisi juru kunci klasemen sementara grup C dengan torehan 0 poin. Sementara itu Timnas Iran U20 mantap berada di puncak klasemen dengan torehan 3 poin. Selisih gol mereka pun sangat bagus berkat 3 gol yang bersarang ke markas Timnas Indonesia U20. Di posisi kedua ada Timnas Uzbekistan U20. Mereka berhasil membuka turnamen dengan kemenangan tipis 1-0 atas Timnas Yaman U20. Timnas Indonesia U20 kebobolan dengan cara yang sama. 3 gol yang bersarang ke gawang Ikram Al-Ghifari berasal dari umpan silang dan bola-bola atas. Dengan perincian 2 kali dari tandukan dan 1 kali melalui tendangan salto. Hal itu tentu menjadi catatan tersendiri bagi tim asuhan Indra Syafri. Dan saya memang tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentar yang tidak lagi. Ali Karimi. Mereka punya pemain. Ya sampai kehilangan bola itu Muhammad Dindar. Indra Syafri menggunakan formasi 4-2-3-1 dalam laga ini. Ahmad Zidane dan Welber Jardim diplot sebagai dua gelandang di lini tengah. Namun, peran keduanya tidak terlihat, terutama Welber yang seperti menghilang. Pertandingan ini juga menunjukkan jurang kualitas yang cukup jauh antara pemain Timnas Indonesia U20 dengan para pemain dari Timnas Iran U20. Para penggawa Timnas Iran U20 mampu bermain dengan lebih santai dan menguasai situasi. Tim asuhan Hossein Abdi juga jauh lebih klinis di lini depan. Sebenarnya sempat ada harapan dari permainan Timnas Indonesia U20 pada pertandingan ini. Masuknya Marcelinus Amaola pada awal babak pertama memberikan angin segar bagi tim Garuda Muda. Bahkan, Marcelinus Amaola sempat memiliki satu pelaung emas dengan melepaskan tembakan dari jarak dekat. Sayangnya, tembakan pemain yang bermain di Spanyol ini masih bisa ditahan kiper Iran. Kekalahan ini seharusnya tidak boleh menurunkan semangat para pemain Timnas Indonesia U20. Sebab, masih ada 2 laga lagi di fase grup yang masih harus dijalani tim asuhan Indra Syafri. Balik gagal, pressing yang sangat berat tadi Reza Gandipur. Coba kita beruntung, pertahanan kita. Iqbal pada Ikram. Tak ada perubahan taktik signifikan yang dilakukan pelatih Indra Syafri di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 akhirnya jadi lumbung gol bagi Timnas Iran U20 dengan skor telak 0-3. Publik sepak bola Indonesia masih berharap setelah Timnas Indonesia U20 2 kali kalah atas Timnas Yordania 1-0 dan Timnas Suriah 2-0 di mini turnamen Mandiri U20 Challenge Series di Sidoarjo, lalu Indra Syafri sebagai nakoda tertinggi Timnas Garuda Nusantara mengeluarkan ilmu pamungkas di putaran final Cina. Ternyata harapan itu seperti tertiup angin. Gol kemenangan Timnas Iran U20 dicetak Hesam Nafari menit ke-5, Esmail Golizadeh menit ke-63, dan Mobin Dehgan menit ke-70. Saya amati tak ada perubahan taktik yang dilakukan Indra Syafri pada laga melawan Iran U20 ini. Saya pikir setelah gagal di Sidoarjo lalu, dia masih punya taktik baru agar Timnas Indonesia U20 bisa bersaing di Piala Asia U20, kata pengamat sepak bola Gusnul Yakin. Dan akan dipandu oleh Bung Hadi. Dilatih dan pertandingan sesungguhnya, itulah gunanya menit bermain di klub. Sayangnya serangan kita terlalu rapi, tendangannya terlalu jauh. Padahal di Sidoarjo lalu, Yordania U20 dan Suriah U20 juga peserta Piala Asia U20 di Cina. Kualitas dua negara ini jelas masih di bawah Iran U20, imbuhnya. Dari pengamatan pelatih senior asal Malang ini sepanjang pertandingan Donitri Pamungkas DKK, seolah didikte Timnas Iran U20. Timnas Indonesia U20 kalah segalanya. Teknik, fisik, taktik, dan mental bertanding. Saya lihat Timnas Iran U20 seperti mengajari main bola, ujarnya. Gusnul Yakin mempertanyakan cara bekerja tim analisis Timnas Indonesia U20 di bawah kendali Indra Syafri saat ini. Sepak bola modern selalu punya tim analisis.
tapi saya tak tahu bagaimana tim itu bekerja di pertandingan ini. Pergantian pemain dan perubahan taktik tak banyak memengaruhi performa tim, ucapnya. Gusnul yakin memuji cara bermain timnas Iran U20 yang bermain rapi dari lini pertahanan lini. Bahkan, lanjut Gusnul yakin, timnas Iran U20 selalu menang jumlah pemain baik saat bertahan dan menyerang. Banyak pemain. Tidak buru-buru, berhasil. Masih Reza Gandhi pun. Yang terkeluar nomor 8 ya. Ismail. Masih Ismail dikepung. Ketika bertahan bisa ada 4 pemain, di tengah dan 5 di pertahanan. Mereka hanya menunggu dan melakukan pressing jika pemain Indonesia U20 pegang bola. Tapi saat menyerang timnas Iran U20 selalu punya jumlah lebih pemain dibanding pertahanan timnas Indonesia U20. Bahkan beberapa kali pemain Iran U20 masuk kotak penalti, tuturnya. Mantan pelatih Arema ini tak yakin timnas Indonesia U20 bisa memenuhi target ke semifinal jika cara bermain masih seperti dihajar timnas Iran U20. Saya lihat pertandingan timnas Uzbekistan U20 melawan timnas Yaman U20. Pola permainan terencana rapi. Saya tak yakin timnas Indonesia U20 bisa mengalahkan Uzbekistan U20 dan Yaman U20. Menurut saya timnas Indonesia U20 tak jadi juru kunci saja sudah bagus, pungkasnya. Baru kita lihat Andas. Sehingga kita kehilangan bola itu yang Ismail Elizabeth tadi. Ismail tadi Bung Wesley. Sementara itu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara terkait kekalahan timnas U20 Indonesia atas Iran. Garuda Nusantara menjalani laga perdana Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan saat bertemu Iran dengan skor telak 3-0. Mereka cukup kesulitan dalam melakukan kreasi serangan dan lebih banyak bertahan. Persiapan yang sudah dilakukan sejak tahun lalu masih belum bisa memberikan dampak positif. Selain itu, Iran memang tampil solid sejak menit pertama dan sukses memberikan ancaman sepanjang laga. Erick Thohir menjelaskan, perjalanan timnas U20 Indonesia masih panjang. Menurutnya 2 pertandingan selanjutnya akan cukup krusial bagi mereka. Dia juga masih memasang harapan tinggi, karena ini adalah calon-calon pilar timnas Indonesia di masa depan. Selain itu, mereka masih muda dan bisa terus berkembang di masa depan. Pemain Indonesia gagal tadi. hati-hati clear. Iya, Berhasil digagalkan oleh Tony bola Barbosa. jauh, akurasinya belum pas. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2025. Ya, timnas U20 saat ini adalah pemain muda masa depan yang akan membela timnas Indonesia, tulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini melanjutkan, semua supporter saat ini harus kompak, termasuk tidak menyalahkan semua pemain yang sudah berjuang keras di lapangan. Menurutnya, ini adalah proses bagi pemain muda ini untuk mendapatkan pengalaman. Selain itu, dia memastikan bahwa Garuda Nusantara siap berjuang keras di ajang ini. Kita harus terus dukung apapun hasil yang diraih. Karena mereka sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tutupnya. Bukan kali ini, jangan Di sisi lain, pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri bicarakan melawan timnas U20 Uzbekistan. Timnas U20 Indonesia baru saja menjalani awal yang kurang apik di Piala Asia U20 2025. Mereka harus menerima kekalahan dengan skor telak 3-0 saat berhadapan dengan Iran di laga perdana. Kondisi ini membuat Garuda Nusantara saat ini berada di dasar klasemen grup C. Selanjutnya, mereka akan menantang Uzbekistan pada hari Minggu nanti. Indra Syafri menjelaskan, mereka akan mempersiapkan pertandingan selanjutnya dengan baik. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan pasca kekalahan melawan Iran. Waktu yang ada juga dimanfaatkan untuk menyiapkan taktik terbaik untuk melawan Uzbekistan. Ya, kita akan evaluasi tim dulu pertama-tama. Setelah itu kita siapkan tim main lawan Uzbekistan, kata Indra Syafri seusai laga melawan Iran. Berbicara tentang Uzbekistan, mantan pelatih Bali United ini sedikit memiliki gambaran terkait tim lawan. Tepatnya, saat pertandingan mereka di Asian Games 2023 lalu. Saat itu, timnya harus menerima kekalahan dengan skor 2-0 di babak 16 besar. Garuda Nusantara juga pernah menerima kekalahan 2-3 atas Uzbekistan pada bulan Januari tahun lalu. Ya, di Asian Games pernah bertemu, kita juga pernah uji coba 1 kali di Jakarta, lanjutnya. Bertemu Uzbekistan, Indra mengakui laga akan berjalan berat. Apalagi, lawan mereka adalah juara Piala Asia edisi sebelumnya. Tim pelatih akan melakukan analisa laga terakhir tim berjuluk Serigala Putih tersebut saat melawan Yaman. Selanjutnya, mereka akan coba menentukan strategi terbaik untuk pertandingan melawan Uzbekistan. Kondisi pemain juga harus menjalani pemulihan, karena jadwal mereka yang sangat padat. Ya, kita lihat nanti
Karena kita baru lihat tadi mereka lawan Yaman. Kita coba analisa dulu tutupnya. Berbahaya tadi meskipun dikepung Sama ketika kita menerima bola. Dan ini sebuah ruang para pemain Indonesia. Iqbal tendangannya jaga gawang terlalu jauh. Ikram Iran. Al-Ghifari Itu tadi. kan 3 kali kita bisa masuk On target memberikan yang pertama. ancaman. Iya, hanya memang dari Jarak bola-bola jauh. dalam kotak penalti